sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan ada dusta. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama Mazmur 34 ayat ke-14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah saudara, pemazmur mengajarkan kita untuk kita bersama-sama jaga lidah. Ada apa dengan lidah? Kemudian bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya dari mulut kita bisa mengeluarkan perkataan yang benar, bisa mengeluarkan perkataan yang tidak benar. Mari kita mulai. Berbohong atau berdusta adalah salah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah melakukannya. Bahkan, hal berbohong atau berdusta seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele, lumrah, dan dianggap sebagai kesalahan yang manusiawi. Benarkah demikian? Saudara, ketahuilah bahwa kata bohong atau dusta itu sudah nggak benar. Kata bohong saja sudah nggak benar. Nah, bukankah perkara bohong atau dusta itu tidak bisa ditoleransi? Mengapa? Karena itu ada unsur dosa di dalamnya. Nah, berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bohong atau dusta adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya dan harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan orang percaya. Alkitab mencatat bahwa bohong atau dusta adalah salah satu di antara 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ayo kita baca Amsal 6 ayat 16-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Makanya, sekali lagi kita sampaikan untuk sepakat bersama-sama, jangan ada dusta. Katakan jangan ada dusta. Yes. Saudara, Anda harus tahu bahwa bohong atau dusta sumbernya dari mana dulu? Dari iblis. Nah, kalau dari iblis, maka Alkitab memang sudah tertulis juga bahwa iblis adalah pendusta. Atau dikatakan bapa segala dusta. Baca ya di Yohanes 8 ayat ke-44. Maka jika ada orang yang suka sekali berbohong atau berdusta, siapa bapaknya? Bila kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, maka kita harus berhenti berkata bohong atau berdusta. Katakan amin. Amin. Nah sekarang saya ajak melihat tentang sebuah tokoh. Mungkin Anda masih ingat waktu kecil, tokoh ini bernama Pinocchio. Sebuah boneka kayu yang kemudian menjadi hidup. Tokoh yang berasal dari cerita Italia yang sempat direka oleh Walt Disney ke dalam film kartun yang klasik, yang sangat terkenal dengan hidungnya yang akan memanjang apabila ia berbohong. Lihat, ada banyak orang tua yang mengajarkan anaknya untuk tidak berbohong dengan memakai kisah Pinocchio ini. Mungkin termasuk saudara dan saya. Jadi waktu kecil, orang tua suka pakai kisah itu ya. Jadi kalau kita berbohong nih, hidung kita panjang gitu ya. Nah, lewat Pinocchio lah kita belajar untuk seperti apa sih namanya berbohong itu. Nah, itu baik apa tidak. Manusia memang selalu cenderung suka berbohong. Nah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau terdesak, umumnya manusia ambil keputusan untuk berbohong. Lihatlah anak-anak kecil pun sudah pintar berbohong. Padahal orang tua mereka tidak pernah mengajarkan demikian. Hingga dewasa kita akan terus hidup dalam satu kebohongan kepada kebohongan yang lain. Dalih seperti berbohong demi sebuah kebaikan dalam bahasa Inggris disebut sebagai white lies. Atau sering dipakai sebagai alasan yang membenarkan sebuah kebohongan. Atau ada juga yang berkata bahwa ya mereka terpaksa berbohong demi menjaga keutuhan sebuah hubungan, tidak ingin menyinggung, dan sebagainya. Pertanyaannya, benarkah ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kita orang percaya untuk berbohong? Jelas tidak. Tidak boleh ada dusta. Katakan amin. Kebohongan dalam bentuk apapun dan alasan apapun tidak akan pernah dibenarkan di mata Tuhan. Matius 5 ayat ke-37 dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Catat baik-baik. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya dari mana sobat? Dari iblis, dari si jahat.
Saudara, sebagai orang percaya, maka kita harus bisa menjaga lidah kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Jika tidak, kita bukan hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita juga mempermalukan nama Tuhan. Harusnya hidup kita orang percaya, murid-murid Kristus, mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin? Terlebih-lebih jika kebiasaan berbohong itu dilakukan oleh mereka yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Apa kata dunia? So, berhati-hatilah. Bohong atau dusta adalah dosa yang mengikat. Sekali orang berani berbohong, ia akan cenderung untuk terus berbohong. Dan akhirnya bisa menjadi suatu kebiasaan. So, jangan ada dusta. Bertobatlah. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggi